Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Afrizki. Saya moderator dari kelompok 6, kelas L1, mata kuliah Sistem Instrumentasi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengukuran tekanan. Next. Dari kelompok 6 terdiri dari yang pertama ada Miko Kurnia, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Gilbert John Andre Simanung Khalid, yang keempat ada Hans Davin Seserido, yang keenam ada M. Aryo Pramono, yang kelima M. Aryo Pramono, yang keenam Dias Ilham Pikrullah. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada dasar pengukuran tekanan. Pengukur tekanan merupakan instrumen dasar yang dirancang untuk mengukur tingkat dari rating tekanan dalam sistem. Pengukur tekanan digunakan untuk sistem paduan berbasis tembaga untuk aplikasi cairan dan gas. Pengukur tekanan staf umum diproduksi sesuai dengan standar Eropa EN 837-1. Pengukur tekanan tersedia dalam dua jenis, yaitu pengukur tekanan analog dan juga digital. Pengukur tekanan ini ditetapkan dalam sistem untuk mengukur tingkat kinerja dan efisiensi untuk memastikan kelancaran sistem. Next. Yang pertama ada transducer Bourdon tubes. Bourdon tubes merupakan tabung dengan penampang hampir persegi panjang atau elips yang terbuat dari bahan seperti baja tahan karat atau perunggu fosfor. Tabung ini merupakan perangkat pengukur tekanan non-liquid yang digunakan untuk mengukur tekanan statis pada beberapa aplikasi. Tabung ini merupakan elemen elastis jenis transducer, tekanan yang relatif murah dan banyak digunakan untuk mengukur tekanan pengukur dari cairan dan juga gas. Bourdon tubes pressure gauge diklasifikasikan sebagai instrumen pengukur tekanan mekanik dan karenanya beroperasi tanpa tegangan suplai. Bourdon tube ini dapat mengukur tekanan pengukur dari 0,6 hingga 7.000 bar. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada transducer pengukur tekanan diafragma. Transducer pengukur tekanan diafragma merupakan sebuah perangkat yang mampu mengubah energi tekanan atau mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan bahan sejenis diafragma, yaitu membran tipis dan fleksibel yang dapat mendeteksi perubahan tekanan. Next. Selanjutnya ada prinsip kerja. Jadi prinsip kerja dari diafragma ini adalah ketika diberikan tekanan kepada salah satu sisi diafragma, tekanan tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk atau membengkok pada diafragma yang menerima tekanan. Perubahan atau pergerakan diafragma tersebut diubah menjadi sinyal listrik. Selanjutnya, sinyal listrik tersebut dapat diukur dan diketahui besarnya. Biasanya, semakin besar tekanan yang diberikan, semakin besar sinyal listrik yang akan dihasilkan. Next. Selanjutnya ada pengaplikasian. Yang pertama ada di bidang industri. Diafragma ini biasa digunakan pada pengukuran tekanan pada mesin dan pipa. Selanjutnya di bidang kedokteran ada pengukuran tekanan darah, pengukuran tekanan pernapasan. Kemudian di bidang otomotif digunakan untuk pengukuran tekanan udara pada ban, serta pengukuran tekanan bahan bakar. Next. Selanjutnya ada transducer pengukur tekanan kapsul. Perangkat ini merupakan sebuah perangkat yang mampu mengubah energi tekanan atau mekanis menjadi sinyal listrik dengan menggunakan bahan sejenis kapsul, yaitu suatu wadah kedap udara dengan cairan terkompresi untuk mendeteksi perubahan tekanan. Prinsip kerja adalah ketika diberikan tekanan kepada permukaan kapsul, tekanan ini akan diteruskan ke cairan di dalam kapsul tersebut sehingga menghasilkan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini dapat diukur dengan menggunakan sensor tekanan yang terpasang di dalam kapsul, dan sensor tersebut mengubah tekanan hidrostatis menjadi sinyal listrik. Kemudian ada pengaplikasian. Di bidang industri, biasa digunakan untuk pengukuran tekanan fluida pada tangki atau pipa. Kemudian di bidang lingkungan, biasa digunakan untuk pengukuran tekanan air di perairan. Selanjutnya di bidang otomotif digunakan untuk pengukuran tekanan oli dan tekanan bahan bakar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya transducer pengukuran tegangan bellows. Bellows pressure gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan suatu fluida, baik cair maupun gas. Pengoperasiannya didasarkan pada prinsip deformasi elastis dari bellow logam. Deformasi bellow berhubungan langsung dengan tekanan yang diukur. Ketika tekanan meningkat, bellow mengembangkan dan jarum bergerak pada tombol pengukur. Sebaliknya, ketika tekanan berkurang, hembusan berkontraksi dan jarum bergerak ke arah berlawanan.
komponen dari bellows sendiri, yang pertama bellows logam. Ini adalah elemen utama pengukur tekanan yang bertanggung jawab atas deformasi elastis. Dial, bagian manometer yang terlihat, tempat skala pengukur dan posisi jarum ditampilkan. Jarum menunjukkan tekanan yang diukur pada dial. Casing melindungi komponen internal pengukur tekanan dan memberikan stabilitas struktural. Terakhir ada sambungan, memungkinkan sambungan manometer ke sambungan tekanan yang akan diukur. Pengaplikasian bellows sendiri pertama di industri otomotif banyak digunakan untuk mengukur tekanan oli, udara, dan bahan bakar di mesin. Di industri kimia digunakan untuk mengukur tekanan dalam proses kimia dan mengontrol keamanan peralatan. Di industri gas digunakan untuk mengukur tekanan di tangki, penyimpanan, dan jaringan distribusi. Di industri makanan dan minuman digunakan untuk mengukur tekanan dalam proses produksi dan pengemasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya transducer pengukuran tekanan lainnya, yang dimana di sini menggunakan potensiometer. Pada tahun 80 kemudian transducer tekanan listrik pertama ditemukan, yang dimana ini dimulai dengan tabung Bourdon yang dipasang pada potensiometer yang menciptakan transducer tekanan potensiometer pertama. Setelah itu diikuti oleh strange gauge yang tidak terikat dan terikat, yang dimana perubahan hambatan listrik akibat perubahan tekanan akan selalu menjadi prinsip dasar. Membutuhkan waktu 30 tahun lagi sebelum prinsip piezoresistitivitas diterapkan pada pengukuran tekanan. Transducer resistif banyak digunakan di industri saat ini karena banyak keunggulannya seperti keandalan, konstruksi sederhana, desain, dan proses produksi yang matang, resolusi yang dapat disesuaikan, dan sifat bebas perawatan. Next. Untuk prinsip kerjanya, yang dimana pengukuran tekanan potensiometer didasarkan pada perubahan resistansi potensiometer. Wiper potensiometer dihubungkan secara mekanis ke elemen yang peka terhadap tekanan, seperti tabung Bourdon, bellows, kapsul, atau diafragma. Lanjutan elemen peka tekanan menentukan posisi wiper pada potensio, yang mengakibatkan akan terjadinya perubahan nilai resistansi antara wiper dan salah satu ujung potensiometer. Nilai resistansi ini merupakan ukuran tekanan yang diterapkan pada elemen penginderaan. Next. Untuk desain potensiometer sendiri terdiri dari elemen resistansi yang memiliki terminal sambungan di setiap ujungnya. Jalur geser yang dihubungkan ke terminal ketiga, penghapus, dan wadah. Gerakan sensor diperlukan melalui transmisi mekanis yang menggerakkan wiper ke seluruh rentang potensiometer. Melalui satu atau lebih kontak geser, wiper melakukan kontak dengan jalur hambatan. Melalui kontak geser kedua atau set, tegangan yang disadap dilewatkan ke jalur geser dan tersedia di terminal keluaran potensio, yang akan mengakibatkan gesekan antara kontak geser dan jalur resistansi. Akan terjadi kehausan pada potensiometer yang akan mengubah nilai resistansinya akan meningkatkan kebisingan. Wiper dan kontak geser biasanya terbuat dari paduan logam mulia atau paduan platinum, yang dimana memiliki masa pakai yang lebih lama dan kebisingan yang lebih sedikit. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada magnetik. Magnetik adalah perangkat alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur medan elektromagnetik. Perangkat ukur ini juga dapat digunakan untuk memantau medan elektromagnetik yang dihasilkan dari peralatan transmisi listrik yang memerlukan tingkat pemantauan medan elektromagnetik agar kondisi terjaga dengan baik. Alat ukur ini dilengkapi dengan sebuah layar LCD yang dapat digunakan untuk melihat hasil pengukuran yang jelas dan mudah dibaca oleh pengguna. Next.
Lanjut ada optikal. Optikal merupakan alat yang digunakan untuk mengukur daya atau kekuatan sinyal optik yang dihasilkan oleh perangkat optik seperti laser, LCD, dan komponen lainnya. Dengan melakukan pengukuran data optik yang akurat, pengguna dapat memastikan bahwa sinyal optik bekerja dalam batas daya yang sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi kebutuhan sistem. Pengukuran daya optik dilakukan dengan menggunakan optical power meter yang dilengkapi dengan sensor sensitif terhadap sinyal optik. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, induktansi. Transducer tipe induktansi terdiri dari 3 bagian, yaitu kumparan, inti magnet yang dapat digerakkan, dan elemen penginderaan tekanan. Elemen tersebut melekat pada inti, dan ketika tekanan bervariasi, elemen tersebut menyebabkan inti bergerak di dalam kumparan. Tegangan AC diterapkan pada kumparan, dan ketika inti bergerak, induktansi kumparan berubah. Arus yang melalui kumparan akan meningkat seiring dengan menurunnya induktansi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada transducer pengukur tekanan lainnya, yaitu kapasitansi. Definisi dari kapasitansi ini adalah suatu adaptasi yang dirancang secara ahli dengan menggunakan perangkat yang cukup sederhana, tahan lama, serta stabil. Sensor tekanan kapasitansi ini bekerja layaknya pengukur jarak. Jika tekanan yang diberikan semakin besar, maka semakin dekat pula jarak antara platnya, serta nilai kapasitansinya akan semakin besar. Kapasitansi ini merupakan kemampuan pada suatu sistem dalam menyimpan energi listrik. Pada sensor tekanan kapasitansi, salah satu plat kapasitor merupakan diafragma fleksibel yang cukup peka terhadap tekanan. Next. Kemudian ada prinsip kerja. Transducer ini memiliki 2 plat konduktor yang dipisahkan dengan celah kecil. Celah kecil ini diisi dengan bahan dielektrik. Contohnya adalah udara dan juga campuran bahan lain, dengan permitivitas dielektrik yang diketahui jumlahnya. Pada saat tekanan diterapkan pada transducer, maka celah antara plat konduktor akan berubah dan terjadilah perubahan kapasitansi. Nah, di sini ada kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya itu ada akurasi tinggi yang pertama. Sensor tekanan kapasitansi ini dapat memberikan pengukuran tekanan yang akurat, bahkan pada tekanan yang rendah. Lalu yang kedua, tahan terhadap getaran. Sensor tekanan kapasitansi umumnya tahan terhadap getaran dan juga guncangan, sehingga cocok untuk digunakan dalam aplikasi yang keras. Kemudian ada ukuran yang kecil dan ringan. Penggunaan sensor tekanan kapasitansi ini dapat digunakan dan juga mudah dipasang di ruang yang cukup terbatas. Kemudian, jangkauan dalam pengukuran yang luas. Sensor tekanan kapasitansi dapat digunakan untuk mengukur tekanan dalam rentang yang luas serta beberapa milibar sampai beberapa ratus bar. Kemudian terdapat kekurangan. Yang pertama, cukup sensitif terhadap suhu, karena transducer tadi memiliki pengukur tekanan yang berbasis kapasitansi, serta dapat dipengaruhi oleh perubahan suhu. Lalu yang kedua ada membutuhkan rangkaian elektronik yang kompleks, dan yang ketiga biaya yang lebih tinggi. Next. Pengaplikasian pada kapasitansi ini pada bidang industri otomotif dapat digunakan untuk mengukur tekanan udara pada ban, pada mesin, dan juga sistem pengereman. Selain itu juga dapat mengontrol aktuator, pneumatik, dan juga hidrolik. Pada industri medis, pengaplikasiannya itu dapat mengukur tekanan darah, tekanan pernapasan, dan juga tekanan intraokular, serta dapat mengontrol ventilator dan juga pompa infus. Untuk penelitian ilmiah, dapat digunakan untuk mengukur tekanan pada lingkungan yang cukup ekstrim, seperti di bawah air maupun di luar angkasa, dan juga dapat melakukan eksperimen ilmiah pada berbagai bidang, contohnya fisika, kimia, dan juga biologi. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.